Halo, selamat hari Sabtu. Kita di edisi kali ini akan membahas preview pertandingan full antara Liverpool dan Manchester United. Jadi kedua tim akan kembali bersua. Ini pertemuan kedua mereka musim ini ya. Kali ini akan bermain di Anfield ya, hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jam setengah 12 malam. Ini besok partai terakhir di IPL ya. Dan kita tahu di pertemuan pertama kedua tim di Old Trafford MU menang 2-1 ya. Bahkan saat itu masih ada Ronaldo, walaupun Ronaldonya cuma main sebentar di akhir babak kedua ya. Jadi nggak terpengaruh sebenarnya. Nah, waktu itu bahkan dengan situasi yang seperti itu, yang masih ada toksiknya, kemudian juga masih ada Lord Maguire sebagai tim inti. Sementara sekarang MU jauh lebih baik penampilannya, lebih lengkap, lebih kompak, dan mereka tentunya punya modal yang sangat berharga menghadapi Liverpool sehabis mengalahkan Newcastle di Piala Liga atau EFL Cup. Dan itu merupakan penantian yang panjang ya untuk membongkar blokade mental setelah gue menghitung to be precise 2103 hari puasa gelar. Jadi 5,5 tahun kalau mau digampangin, sejak terakhir 14 Mei 2017 di Friends Arena di Stockholm ya. Jadi kita akan bahas bagaimana kira-kira kekuatan tim, kekuatan komposisi pemain baik dari Liverpool sebagai tuan rumah dan juga dari Manchester United atau The Red Devils. Dan sebelum kita ke area teknis, gue mau ngumumin pertama. Kemarin yang menang voucher Imperial Kitchen sudah terkonfirmasi dan gue sudah mengirim vouchernya. Kemarin janjian gak ketemu, jadi dikirim. Masih ada 2 yang gak kontak ya, jadi mungkin dia gak atau apa. Tapi gue tetap masih menunggu. Dan kembali di edisi kali ini, di akhir pemaparan gue akan ada quiz ataupun giveaway lah. Giveaway berhadiah juga masih sama. Hadiahnya kali ini voucher makan di Imperial Kitchen sebesar 150.000 untuk 2 pemenang ya. 150.000 untuk 2 pemenang, jadi 150. Nah, nanti kita akan gua akan memberikan kuisnya di akhir video ini. Oke, kita langsung ke materi. Jadi ini pertemuan yang selalu syarat gengsi antara Liverpool dan MU, dan kadang-kadang papan klasemen ini tidak mengatakan apapun ya, atau tidak memberikan petunjuk yang clear. Walaupun saat ini MU ada di atas angin, di atas segala-galanya dari Liverpool dari segi posisi, dari segi materi, kekompakan, materi pemain mungkin mirip-mirip. Dari segi mentalitas juga MU sedang ada di atas Liverpool ya. Tapi setiap 2 rival ketemu, baik MU Liverpool atau kalau kita bicara derby Roma Lazio atau Everton Liverpool, ini kadang-kadang klasemen tidak bisa jadi patokan ya. Nah, kita mulai, mungkin gua akan mulai dulu seperti apa kira-kira kekuatan dari Liverpool. Nah, gua akan mengambil line up mereka kira-kira. Gue sorry ya nggak pakai tactical board soalnya agak buru-buru. Hari ini ada kerjaan banyak lah kerjaan. Nah, jadi Liverpool kemarin lawan Wolverhampton, gue nonton full pertandingan itu menurut gue salah satu permainan Liverpool yang cukup baik musim ini. Memang lawannya Wolverhampton ya, tapi tidak menjamin juga tim sedang buruk itu bermain bagus ketika menghadapi tim yang lemah ya. Jadi kemarin sangat baik. Dan apa yang membedakan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya? Kehadiran Diogo Jota. Maka sebelum ini gue bikin video juga mengangkat atau menyoroti soal peran dari Diogo Jota. Dia seperti memberikan kembali variasi serangan di lini depan dari Liverpool, seperti ketika ada Sadio Mane, sehingga Salah tidak terisolir sendirian. Memang tentu saja jauh skill dari Mane dan Diogo Jota, tapi paling nggak kemarin kita lihat hasil kerja kerasnya saat melayani Darwin Núñez, melayani Van Dijk. Ini sangat-sangat kontributif ya. Sekali lagi memang tidak sama-sama Mane, skillnya jauh lah, tapi Diogo Jota ini memang kemarin benar-benar membuat lawan agak sulit membaca kekuatan Liverpool yang sebelumnya ini gampang ditanggulangi, sekarang agak lebih susah. Jadi kalau kita ingat kemarin sebelum golnya Van Dijk itu kan sebenarnya ada gol dari Núñez ya, Darwin Núñez, hasil effortnya atau usahanya si Diogo Jota.
ya dia build up serangan, dia kasih umpan kunci, dan kemudian Darwin Núñez finishing. Memang kalau dilihat di tayangan ulang, sebelum kipas itu diberikan, Diogo Jota memang melakukan pelanggaran. Kemudian baru ada gol beneran dari Van Dijk, diawali dari TAA, free kick, kemudian ada bola liar, kemudian di cutback sama si Diogo Jota, dan kemudian Van Dijk menanduk bola dan 1-0. Nah, gol kedua pun, gol Salah, memang bukan dari Diogo Jota, tapi dari Tsimikas yang melakukan overlapping. Tapi kehadiran Jota di situ membuat area pertahanan terutama di kanan Wolverhampton ini jadi agak sedikit gamang begitu ya. Sehingga akhirnya ada ruang bagi Tsimikas bek kiri untuk bisa melakukan overlapping, mengisi kekosongan tersebut, kemudian dengan tenang dia memberikan umpan kunci kepada Salah dan Salah langsung finishing. Nah, artinya apa? Artinya gue yakin 99,999% Diogo Jota akan kembali menjadi tim inti dan akan bermain lebih lama dibandingkan kemarin ya. Karena kemarin dia hanya bermain 76 menit digantikan Gakpo. Ya, mungkin ini lebih kepada untuk untuk lebih kepada memberikan penyegaran lah ya. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang posisi Gakpo, karena Gakpo kan biasa main juga di flank di kiri, dan dengan adanya Diogo Jota sekarang pilihan Gakpo adalah bermain di mana? Apakah di kanan? Apakah di target man? Target man kalau feeling gua kemarin atau cara bermain antara Jota dengan Núñez ini sepertinya klik. Jadi kemungkinan target man akan Darwin Núñez, kemudian di kiri si Diogo Jota ya. Jadi ini yang menurut gua ya, menurut prediksi gua lah. Oke. Kalau di kanan kan udah pasti Salah ya. Nah, sementara kalau di tengah mungkin trio yang sama akan ditampilkan ya. Fabinho ya, walaupun agak banyak dikritik penampilannya, cuman ya inilah terbaik yang mereka miliki. Kemudian Elliot dan juga Bajcetic. Ya, ini lagi-lagi memang ya darah muda yang diperlukan, semangat untuk bisa menguasai lini tengah ya, walaupun tentu ini bukan yang terbaik yang bisa dimiliki oleh Liverpool. Kemudian di belakang Van Dijk dengan Ibo Konate gua rasa sih akan kembali berduet, dan di kanan tetap Tea menjadi pilihan. Nah, di kiri mungkin yang kita nggak tahu nih ya, apakah Tsimikas atau Andy Robertson. Kita nggak tahu kondisi Andy Robertson terakhir, apakah dia sudah apakah masih bermasalah apa gimana. Bukan tidak mungkin juga sih kalau ini 50-50 ya, karena bagaimanapun juga Andy Robertson ini punya kualitas. Artinya kalau dia disimpan sekali kemudian dikasih kesempatan, mungkin bukan tidak mungkin seperti Martinelli di Arsenal, sekali dicadangin kemudian abis itu seperti di charge begitu ya, handphone kemudian keisi lagi, galak lagi. Yang pasti kehadiran Diogo Jota menjadi sangat penting, dan kita lihat kemarin juga ini di belakang mereka juga solid, dan ini yang kira-kira akan dihadapi oleh MU ya. Jadi komposisi pemain Liverpool ini agak lebih solid, tidak banyak rotasi karena nggak banyak pilihan juga ya. Dan kalau kita bicara di papan klasemen, rasa-rasanya mereka punya potensi untuk bisa memanjat ke 4 besar. Feeling gue mengatakan Liverpool yang akan finish 4 besar musim ini ya, karena sekarang dia punya satu pertandingan lebih banyak ketimbang Spurs, walaupun dia lebih sedikit walaupun Newcastle juga mengantongi satu pertandingan sisa dibandingkan Liverpool. Jadi nanti gua akan share lah klasemennya supaya lo ada gambaran bagaimana persaingan antara Spurs, Newcastle dan Liverpool ini sebenarnya sangat tipis-tipis, sehingga Liverpool punya potensi kalau mereka bisa mengalahkan MU. Tapi tentu MU datang ke Anfield bukan untuk memberikan poin ya. Sekali lagi walaupun di papan klasemen memang tidak mudah bagi Manchester United untuk bisa menggeser dua racers ya, yaitu Arsenal dan City. Walaupun poinnya sebenarnya dengan City ini nggak terlalu jauh, hanya beda 6 poin. Jadi kalau misalnya MU menang di pertandingan lawan Liverpool, maka bedanya jadi 3. Nah, cuman masalahnya kan kalaupun dia bisa menggeser City dengan harapan City kepleset, masih ada Arsenal. Jadi gue bilang, yang ini berkali-kali gue mengatakan, Erik ten Hag juga pasti sudah menghitung ini ya. Dia realistis, tidak mudah untuk bisa memanjat ke peringkat 1. Bukan tidak bisa, tapi tidak mudah dan sangat sulit ya. Apalagi Arsenal performanya sudah kembali bagus. Tapi nggak mungkin juga dia lepas begitu aja ya, karena tetap posisi dia di 4 besar ini juga tidak aman-aman banget ya. Jadi jalurnya kan sekarang gini nih, antara main di Liga, masuk 4 besar di Liga, otomatis main di Liga Champions, atau juara Europa League. Nah, kombinasi ini kan yang sebenarnya agak susah nih diimbang-imbangin. Tidak mudah ya, karena kalau misalnya
dia juara Europa League, kemudian keluar apa di luar empat besar, sebenarnya masuk Liga Champions juga, cuman kan kesannya jelek, finish di luar empat besar. Dia tentunya sebagai pelatih juga, pelatih baru nggak mau dicatat prestasinya di musim pertama misalnya finish peringkat 5. Pasti dia akan mau mempush juga posisi mereka sebagus mungkin di papan atas. Meskipun dia tahu itu susah, maka dikombinasikan juga dengan compete di 3 kompetisi, tapi satu udah selesai, udah accomplish ya, AFL Cup. Kemudian FA Cup juga mereka akan menghadapi Fulham kalau nggak salah ya. Itu karena lawan Fulham kalau nggak salah. League Cup. Ya, Fulham. Kemudian juga di Europa League ya, menghadapi Real Betis. Ini juga pasti dia akan serius, akan sangat indah kalau pelatih baru MU itu bisa akhirnya memberikan gelar ya setelah 5,5 tahun, kemudian juga bahkan 2 gelar mungkin dengan finish di zona Liga Champions. Ini perfect buat dia dan juga bagus untuk para pemain, untuk mengangkat para pemain MU yang sedang naik. Nah, kita ke line up ya. Tadi gue udah bahas secara umum peta persaingan ataupun katakanlah target dari kedua tim. Nah, kalau di MU seperti apa? Seperti yang gue bilang tadi, karena begitu ruwetnya perjalanan MU musim ini, jadi banyak sekali tantangannya, tapi juga mereka satu-satu mereka benahi, sehingga maka rotasi ini benar-benar harus dilakukan dengan sangat baik, dengan sangat pas, bukan hanya sekedar memberikan pemain itu kesempatan main supaya dia lebih bugar, ataupun memberikan kesempatan pemain untuk istirahat supaya dia lebih bugar dan sebagainya. Enggak, karena memang squad MU ini sangat pas banget, pas dengan bermain di 4 kompetisi, sekarang tinggal 3. Kalau dia main hanya di 2 kompetisi seperti Arsenal misalnya, makanya gue mengatakan Arsenal ini akan sangat kencang berlari, karena dia hanya main di 2 kompetisi dengan skuad yang cukup kompak ya, dan hampir gak ada yang cedera, hanya mungkin El Neni dan Jesus. Nah, sementara di MU mereka harus deal dengan banyak hal, sehingga kemarin kita lihat di partai terakhir melawan West Ham itu kan dirotasi 50-60% kekuatannya ya. Jadi benar-benar dibongkar habis untuk bisa menghindari cedera, memberikan juga kesempatan istirahat kepada para pemain utama dan seterusnya. Nah, sekarang kita ke pemain line up yang mungkin akan ditampilkan oleh Erik ten Hag ya. Menurut perkiraan gue, sekali lagi ini kita bervisualisasi ya, karena gue nggak ada tactical board. Oke, di bawah Mister Gawang David De Gea. Kemudian di kanan, karena kemarin Diego Dalot sudah main di FA Cup, jadi hampir pasti ini akan menjadi area Wan-Bissaka. Nah, di double CB center back, kemarin juga sama. Kemarin itu yang ditampilkan kalau nggak salah lapis kedua ya, si Lord Maguire sama Lindelof. Jadi kemungkinan besar Varane akan berduet kembali dengan Lisandro Martinez. Dan di kiri juga Luxo udah istirahat ya, walaupun nggak ada kabarnya, katanya agak cedera ringan, tapi gua rasa nggak hanya diistirahatkan. Jadi kekuatan terbaik akan ditampilkan oleh Erik ten Hag di lini belakang. Kanan Wan-Bissaka, kiri Luxo, kemudian di tengahnya dua itu Varane dan juga Lisandro Martinez. Jadi the best composition, the best formation juga ya. Nah, double pivot gua rasa juga sama, dia tidak akan mau mengambil resiko sekali lagi, karena ini lawan Liverpool penting. Kalau dia bisa menang ini penting, jadi dia akan menurunkan Casemiro dan Fred. Nah, target man tetap Weghorst. Nah, di 3 ini yang mungkin agak tricky ya. Apakah Bruno Fernandes dan Anthony gua rasa akan bisa main, tapi Sancho juga punya peluang di sana ya untuk mengisi posisi di sayap. Sancho bisa di mana? Di kiri ya. Di kiri, Anthony di kanan ya, di flank. Jadi intinya adalah dengan kekuatan terbaik. Cuman lagi-lagi kalau kita lihat dia adu dari kedua formasi ya, antara Liverpool dan MU, maka ini area pertempurannya nanti ada di daerahnya Shaw nih. Ada di daerahnya Shaw dan juga Wan-Bissaka. So gua rasa sih, gue lihat perkembangan skill kemampuannya sih sangat luar biasa. Gue juga yakin justru dia bisa mengcover Mohamed Salah, dan juga di sana masih ada Lisandro Martinez. Ini warrior banget nih, luar biasa. Jadi aman. Cuman di kanan ini yang harus hati-hati ya Wan-Bissaka dalam menjaga Diogo Jota. Ya, walaupun Erik ten Hag pasti sudah mempelajari benar ini si Diogo Jota. Cuman gue bukan ragu dengan Wan-Bissakanya. Cuman
Dia covering bagus, defense bagus, cuman jangan sampai kena kartu kuning di awal-awal. Karena Diego Jota pasti akan mengeksploitasi habis-habisan di daerahnya ini. Ini yang menurut gua akan menjadi pertarungan yang seru. Nah, kalau di tengah, ini justru gue melihat MU ada sedikit unggul dibandingkan Liverpool ya, dengan gelandang yang belum berpengalaman seperti Elliot. Fabinho juga gue rasa sih bukan gak berpengalaman, cuman sudah agak turun. Kemudian juga Bajcetic. Jadi gue rasa sih MU bisa unggul di daerah ini ya. Dia punya Casemiro dan Fred yang juga berkembang permainannya di bawah duetnya dengan Casemiro. Jadi area di flank ini akan jadi area yang pertempuran yang akan sangat sengit, dan gue yakin ini akan menjadi pertarungan yang sangat terbuka ya. Pertarungan yang dua tim memang kerap memainkan sepak bola menyerang. Oke, tadi adalah pemaparan gue terkait dengan seperti apa jalannya pertandingan antara Liverpool dan Manchester United. Dan seperti janji gue, di penghujung video gue akan memberikan kuis berhadiah voucher senilai Rp150.000 untuk 2 orang untuk makan di Imperial Kitchen. Kuisnya gampang, nanti lu tinggalin komen di bawah, yaitu siapa pencetak gol terakhir. Kali ini pertama aja deh, karena kemarin udah terakhir. Siapa pencetak gol pertama pertandingan antara Liverpool dan Manchester United? Tinggalin jawaban lu di bawah, dan nanti gua akan pilih 2 pemenang yang menjawab dengan tepat dan cepat. Jadi kalau ada lebih dari 2, nanti gua akan pilih 2 yang menjawab tercepat yang jawabannya benar. Oke, semoga lu bisa mendapatkan hadiahnya, dan juga semoga lu bisa terhibur dengan pertandingan yang akan berlangsung di Anfield antara Liverpool dan Manchester United. Terima kasih, salam sehat dan happy weekend.